Kok bisa ada satu perusahaan secara konsumennya itu tidak banyak atau tidak cukup untuk membuat perusahaan menjadi proper untuk bertahan. Tetapi ternyata perusahaan ini bertahan secara terus-menerus. Tidak menutup kemungkinan, saya tidak pastikan Bang Adnan ya, tapi tidak menutup kemungkinan kejadian-kejadian semacam ini memiliki kecenderungan adanya indikasi money laundering. Ini merupakan bagian dari satu jenis tipologi pencucian uang yang disebut dengan concealment within business structure. Penyembunyian hasil tindak pidana ke dalam suatu struktur bisnis. Negara dengan tingkat turmoil ya, turmoil tuh kayak kacau, nggak stabil dari sisi politik, hukum, dan ekonomi, itu malah orang reluctant atau males untuk nggak cuma investasi, tapi cuci duit di tempat itu. Justru negara yang steady, infrastrukturnya kuat, dan ini kata kuncinya kepastian hukumnya solid, itu orang untuk berinvestasi maupun indikasi pencucian uangnya semakin tinggi. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Gatekeeper. Ini program yang sangat spesifik menyoroti isu-isu kejahatan finansial, termasuk di dalamnya yang mungkin sahabat integritas juga sudah mengenal kejahatan itu, yaitu pencucian uang. Nah, untuk membahas isu-isu seputar pencucian uang, hari ini kita sudah kehadiran dua narasumber yang sangat kompeten. Saya perkenalkan dulu satu-satu. Yang pertama adalah Mas Muhammad Afdal Yanuar, analis hukum di PPATK. Nah, sahabat integritas, PPATK adalah satu lembaga yang memang memiliki tugas utama untuk melakukan analisis dan pelaporan terhadap indikasi adanya pencucian uang, tentu dalam berbagai macam perkara-perkara kejahatan ekonomi gitu ya. Nah, Mas Afdal ini sedang melakukan pendidikan S3 ya di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Juga dikenal sebagai pegawai berprestasi di PPATK pada tahun 2021. Kalau menurut Mas Paku, untuk mendapatkan status pegawai berprestasi di PPATK itu sangat berat gitu ya. Jadi Mas Afdal ini mendapatkannya, dan saya kira itu juga bagian dari dedikasi yang sangat besar dari profesi Mas Afdal sebagai analis hukum. Mas Afdal dikenal sebagai ahli di isu pencucian uang dan perampasan aset. Sudah ada beberapa karya bukunya, kemudian karya ilmiahnya, sekaligus juga sebagai pengajar di beberapa pelatihan-pelatihan yang melibatkan penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, ataupun para hakim di Mahkamah Agung. Kita sapa dulu Mas Afdal. Mas Afdal, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Adnan. Alhamdulillah sehat hari ini. Oke, Mas Afdal sehat. Kita akan masuk ke narasumber kedua, Mas Paku Utama PhD. Nah, kalau yang satu ini sedang menempuh S3, yang terakhir ini sudah selesai S3-nya. S3-nya di luar negeri ya, di Cina ya Mas ya? Iya, kalau tidak salah ya, di Cina. Dan Mas Paku ini adalah juga merupakan ahli di isu pencucian uang dan perampasan aset. Bukunya juga sudah diterbitkan, panduan untuk melakukan kajian atau analisis soal gatekeeper ya. Itu nama program kita hari ini gitu. Saya kebetulan waktu itu diberikan juga, sudah baca lengkap bagaimana panduan itu diberikan oleh Mas Paku dan tim. Nah, Mas Paku adalah Associate Divisi Integritas. Kita sapa juga Mas Paku. Mas Paku, apa kabar? Mas, apa kabar? Sehat ya? Iya. Ngeteh lagi kita. Ini dua narasumber yang sama-sama kompetensinya di isu pencucian uang dan perampasan aset. Tema hari ini yang kita bahas, sahabat integritas, adalah pencucian uang di sekitar kita. Ya, di negara ini, di Indonesia, kita tahu bahwa isu pencucian uang itu ramai sekali dibicarakan, selalu mengikuti atau mengekor kejahatan-kejahatan ekonominya. Misalnya korupsi, kemudian narkotika, ya macam-macam. Nah, kita akan mulai dengan menanyakan dulu nih ke Mas Afdal ya.
Mas Afdal, kalau kita ngomong soal pencucian uang, kita ini sebagai masyarakat yang awam, itu bisa nggak sih mengidentifikasi ciri-cirinya itu apa sih gitu? Karena bisa jadi orang itu melihat, ya, menyaksikan, bahkan mungkin ikut terlibat secara tidak sadar, tapi kemudian tidak tahu kalau itu adalah pencucian uang misalnya. Gimana kira-kira Mas Afdal memastikan ciri-cirinya itu juga bisa diidentifikasi? Baik, terima kasih Bang Adnan atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjelaskan berkaitan dengan pertanyaan Bang Adnan dengan satu peranalogian nantinya. Tapi sebelum masuk ke sana, izinkan saya untuk terlebih dahulu menjelaskan esensi dasar dari pencucian uang secara yuridis. Kalau kita melihat di dalam ketentuan delik pencucian uang yang diatur di dalam Undang-Undang TPPU, yang menjadi esensi dari pencucian uang bukan terletak pada perbuatan-perbuatannya lagi sebenarnya, bahkan. Tapi, apakah perbuatannya itu berkonsekuensi pada tersembunyikan atau tersamarkannya suatu hasil tindak pidana? Sehingga, untuk memahami ada atau tidaknya pencucian uang, yang pertama-tama kita lihat, ada atau tidak hasil tindak pidana. Yang kedua, apakah hasil tindak pidana itu keadaannya tersembunyikan? Tersembunyikan dalam arti menjadi sulit diidentifikasi asal-usul dari suatu hasil tindak pidana, atau setidak-tidaknya tersamarkan. Yang dimaksud dengan tersamarkan adalah membuat suatu hasil tindak pidana tampak seolah-olah sebagai aset yang sah. Sekarang saya akan memberikan suatu analogi untuk dapat mengidentifikasi kecenderungan atau kecurigaan ada atau tidaknya pencucian uang di sekitar kita. Saya mungkin akan menggambarkan dengan satu cabang usaha, tapi ini cuma pengandaian, Bang Adnan. Pengandaiannya adalah saya punya atau ada suatu perusahaan coffee shop misalnya. Yang mana perusahaan coffee shop ini ada perusahaannya, tapi kita lihat di sekitar kita ternyata coffee shop ini tidak terlalu ramai pengunjungnya. Cuma ternyata sudah bertahan beberapa tahun. Yang namanya bisnis pasti butuh maintenance kan, Bang Adnan ya. Dia butuh maintenance, butuh biaya untuk bisa bertahan. Tapi ternyata secara bisnis, si coffee shop ini ternyata tidak banyak yang menjadi konsumennya di keseharian. Lalu kemudian ternyata dilihat lagi. Secara transaksional dia tidak mau misalnya menerima transaksi-transaksi yang secara digital. Mungkin kris atau pakai debit atau kredit. Maunya harus transaksi secara tunai. Lalu kemudian ternyata ketika diakumulasi semua kejadian-kejadian tadi, menjadi pertanyaan secara nalar logisnya kita. Kok bisa ada satu perusahaan secara konsumennya itu tidak banyak atau tidak cukup untuk membuat perusahaan menjadi proper untuk bertahan. Tetapi ternyata perusahaan ini bertahan secara terus-menerus. Tidak menutup kemungkinan, saya tidak pastikan Bang Adnan ya, tapi tidak menutup kemungkinan kejadian-kejadian semacam ini memiliki kecenderungan adanya indikasi money laundering. Nah, bagaimana kemudian ini saya sampaikan? Apa yang menjadi alasannya atau rasio CND-nya sehingga kemudian saya menyatakan ini? Misalnya begini, Bang. Kalau kemudian ada perusahaan tadi yang mana ternyata secara konsumennya tidak banyak tapi bisa bertahan, kira-kira uangnya dari mana? Gitu kira-kira. Uangnya dari mana? Kan menjadi pertanyaan. Lalu kemudian dia juga menolak untuk transaksi secara digital. Umumnya mereka menginginkan transaksi secara tunai saja. Kenapa? Kalau transaksinya secara tunai, nanti di dalam ledger perusahaan atau di dalam laporan keuangan perusahaan bisa jadi dicatatkan informasi yang tidak sebagaimana adanya. Perbuatan-perbuatan semacam ini mulai dari hasil tindak pidana diinvestasikan ke dalam suatu perusahaan, misalnya ternyata kalau memang ternyata benar bahwa yang membuat perusahaan ini bertahan adalah ada modal di baliknya yang merupakan yang mana itu hasil tindak pidana, maka ini merupakan bagian dari satu jenis tipologi pencucian uang yang disebut dengan concealment within business structure, penyembunyian hasil tindak pidana ke dalam suatu struktur bisnis. Lalu kemudian dia mencoba menuangkan informasi palsu di dalam buku atau laporan keuangan perusahaan. Ini juga bagian daripada tipologi pencucian uang yang disebut dengan istilah use of false documents atau menggunakan dokumen palsu. Yang mana akumulasi dari ini semua, Bang Adnan, itu adalah
menjadi tampak seolah-olah sahnya suatu hasil tindak pidana, atau hasil tindak pidana itu menjadi sulit diidentifikasi keberadaannya. Kira-kira begitu mungkin gambaran sederhananya. Oke, jadi intinya sebenarnya kalau ngomong soal money laundering itu ya menyembunyikan, menyamarkan, membuatnya menjadi sulit teridentifikasi asal-usul dari aset itu ya, dari uang itu apakah dari hasil kejahatan atau bukan gitu ya. Nah, saya ke Mas Paku nih, Mas Afdal ya. Mas Paku ini sejak bergaul dengan Mas Paku ini saya sering mengamati ruko-ruko di sekitar kantor gitu ya. Kenapa? Karena ruko-ruko itu juga kadang-kadang bagi saya sebagai orang awam itu agak aneh juga. Tadi ya seperti yang disampaikan Mas Afdal, ya tokonya itu nggak rame, bahkan mungkin pengunjungnya itu bisa dihitung jari gitu ya. Tapi sudah 2 tahun, 3 tahun ada di sana. Padahal kalau hitungannya bisnis yang normal ya bangkrut ya. Apalagi sewa rukonya mungkin mahal atau bahkan mungkin itu adalah ruko milik sendiri misalnya katakanlah seperti itu. Nah, kalau ngomong soal placement ya atau kalau orang itu naruh uang dari hasil kejahatan money laundering Mas Paku, itu biasanya di sektor-sektor mana sih yang yang dianggap aman gitu ya dari jangkauan penegak hukum? Kalau tadi Mas Afdal menganalogikan kalau ada coffee shop atau ada usaha-usaha lah ya yang kita tahu itu adalah bisnis gitu. Tapi apakah mungkin dia juga bisa mewujud ke dalam satu sektor yang sebenarnya esensial misalnya di pelayanan publik, kesehatan gitu ya, pendidikan gitu. Nah, kira-kira kalau dari pengamatan Mas Paku, sektor yang sangat jadi semacam primadona gitu ya bagi para pelaku money laundering untuk naruh duitnya atau mencuci uangnya itu di mana Mas Paku? Makasih Mas Adnan. Mungkin sebelum jawab pertanyaan ini ya, karena ini jawaban ini sebenarnya korelasinya penting banget dengan analisis pertama yang tadi Mas Afdal sampaikan terkait apa? Terkait sebenarnya esensi atau fundamental dari pencucian uang itu apa. Nah ini karena ini nanti akan sangat relate dengan di lapangan. Kalau pertanyaan Mas Adnan tadi kan lebih ke how, bagaimana yang nanti diklasifikasi, kira-kira preferensi orang melakukannya itu tipologinya kemana saja atau seperti apa. Nah, karena perlu kita kritisi, saya sepakat banget. Jadi kalau kita googling, itu sangat sekali kita bisa melihat ada analisis, bentuknya mungkin paper, artikel, atau bahkan buku yang bilang pencucian uang itu bertujuan, karena kata-katanya itu closing statement, bertujuan untuk menyembunyikan. Sedangkan kalau kita kritisi, baik dalam padanan regulasi yang sifatnya global, kita lihat konteks hukum positif kita tadi dimention sama Mas Afdal, dan praktik di lapangan, sebenarnya tujuan itu tidak mutlak menyamarkan, tapi yang paling penting adalah melahirkan keadaan. Kalau statement ini kan mungkin kita kayak berpikirnya, oh apa bedanya? Tapi justru berbeda. Contohnya kayak gini, misalnya. Contoh pertama, misalnya saya seorang pelaku kejahatan, misalnya penipuan lah. Yang paling marak misalnya penipuan skema Ponzi kayak gitu. Nah, uang yang saya sudah kumpulkan, saya hasilkan dari tipu muslihat, terus uang nasabah saya gelapkan. Lalu saya belikan misalnya properti, kalau tadi contohnya Mas Afdal, saya buat beberapa usaha coffee shop agar nanti seolah-olah penjualan coffee shop itu untung, memutihkan tanda kutip hasil dari uang yang saya tipu atau saya muslihatkan atau saya gelapkan dari pihak ketiga. Berarti kan di situ memang ada intention saya. Nah ini contoh pertama. Nah kita ke contoh kedua. Kita mapping dari beberapa putusan kasus. Misalnya contoh korupsi di daerah yang melibatkan misalnya kepala desa, bupati. Sekarang kan yang lagi marak misalnya dana desa. Mohon maaf kalau kita lihat disparitas ya, ada gap kesenjangan antara pemahaman yang tadi tuh bikin skema, bikin nyampurin duit tanda kutip duit proceeds of crime, duit kotor ke dalam struktur bisnis, itu kan mungkin rumit ya. Harus pakai misalnya rekening orang, pakai nama orang, bikin perusahaan, perseroan terbatas atau mungkin yang lain. Sedangkan kalau di daerah habis ngambil kas desa, misalnya contoh ya ilustrasi kasus, dia cuma berpikir, oh saya selama ini nggak pernah punya mobil nih, akhirnya dia beli Pajero, padahal depan rumahnya sendiri nggak ada jalanan aspal misalnya. Berarti kan di situ intention untuk menyamarkan bisa jadi tidak ada. Tapi dengan dia membeli mobil, karena logikanya jalanan aja nggak ada gitu. Berarti kan
otomatis lahir yang tadinya bentuknya proceed of crime ya duit, habis dicolong, berubah nih menjadi bentuk lain. Nah itu kan tersamarkan, tersembunyikan. Belum lagi kalau misalnya nanti ada pemeriksaan, duitnya udah nggak ada. Misalnya seperti itu. Nah ini korelasi ke pertanyaan Mas Adnan, berarti masuknya kemana? Berarti kan kita bisa klasifikasikan. Memang ada, kita bicaranya entitas ya maupun individu, itu yang dia tujuannya memang tadi menyamarkan dan itu terrefleksikan di pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 karena spesifik kata-katanya intentionnya. Tapi ternyata regulasi kita juga melebarkan pukatnya ya. Itu misal di pasal 4 pasal 5 tujuannya tidak membunuhkan, tapi aktivitasnya itu melahirkan keadaan. Misalnya penyembunyian, penyamaran, bahkan di pasal 5 sifatnya itu lebih luas lagi. Bahkan intention, kata-kata intention eksplisit tidak ada, tapi dia secara ini analisis narasinya hanya sebatas menerima. Tapi harus ada fakta bahwa dari ketiga kondisi ini, orang-orang ini baik manusia, individu maupun badan hukum atau koperasi, dia tahu nih, ini terkait dengan suatu hal yang tidak benar gitu. Kalau bahasa hukumnya kan tindak pidana misalnya. Nah balik ke pertanyaan Mas Adnan, berarti kalau kita bedakan dari dua klasifikasi itu, kalau ini saya mengutip laporannya Mas Afdal ya PPATK, yang paling banyak itu masuk ke transaksi sistem keuangan, sistem perbankan Mas Adnan. Nah itu kan saya kembalikan ke dua kondisi tadi, baik dia secara intention paling gampang misalnya dia pakai buka rekening pakai nama orang lain, transaksi pakai entitas lain, atau memang dia karena misalnya dia tidak ada edukasi atau pemahaman tentang bahkan pencucian uang aja dia mungkin nggak pernah dengar gitu money laundering di daerah misalnya di mana, tapi dia saya buka rekening atas nama saya lalu saya beli properti di mana gitu. Nah itu yang pertama. Jadi kalau memang paling trafficnya paling banyak itu dia masuk ke dalam transaksi yang sifatnya keuangan, kita bilang penyedia jasa keuangan, atau lebih spesifik perbankan. Karena kan ada banyak tuh misalnya beli premi asuransi, dia beli yang lain kayak sekarang main di SBR kayak gitu. Nah yang kedua yang tadi Mas Ando sampaikan, memang banyak masuk ke sisi yang sifatnya itu bisnis. Tapi kita bedakan lagi nih, baik yang sifatnya informal maupun yang formal. Informal itu apa sih? Misalnya kalau Mas Adnan di kantornya ngeliat kiri kanan nih, ada yang dia gerobak, dia muter-muter. Tapi kan ini dia tidak tercatatkan, bahkan iuran untuk pajak aja mungkin gerobak-gerobak ini atau tenda ini dia tidak tidak melaporkan. Kalau yang formal misalnya dia di usaha, terregistrasi, ada badan usahanya, badan hukumnya, melaporkan pajak seperti itu. Nah itu yang kedua lebih banyak seperti itu. Yang ketiga memang ini variatif ya. Ada yang dia masuk ke misalnya industri kesenian tuh maksudnya jual beli art ya, atau enggak properti, atau enggak aset bergerak lain misalnya seperti kendaraan, bermotor seperti itu. Tapi dua ini yang paling kalau bicara valuasi paling kuantitasnya paling banyak. Mungkin itu Mas. Oke. Mas Afdal, ini saya ke Mas Afdal lagi. Orang itu kan kalau melakukan korupsi itu ujung-ujungnya kan karena akumulasi duit ya yang dia pegang ya. Dia banyak duitnya, dia menjadi kaya raya. Nah, sekarang kan kalau merujuk kepada datanya ICW lah misalnya ya. Saya suka sekali mengecek data misalnya tren vonis korupsi, tren penindakan korupsi yang itu setiap tahun analisis juga oleh teman-teman ICW, itu kan ada gap antara penanganan kasus korupsi dan penanganan TPPU-nya. Jadi kalau korupsinya itu jumlahnya misalnya 1000, kasus pencucian uangnya itu normalnya cuma 10, 8 gitu ya, 12 gitu ya. Nah pertanyaan saya Mas Afdal sebagai orang awam nih, apakah memang para koruptor ini menggunakan cara lain sehingga tidak dianggap sebagai pencucian uang, dan itu tercermin dari jumlah kasus yang lebih sedikit ya, gapnya sangat besar antara kasus korupsi dengan pencucian uangnya sendiri. Ataukah sebenarnya memang masalah pencucian uang itu tidak sebahaya korupsi? Dalam arti misalnya kalau korupsi di Indonesia itu kan potretnya ada di misalnya Corruption Perception Index gitu ya.
skor kita itu cuma 34 kemarin, dan itu tanda bahaya karena misalnya yang bersih itu ada di angka 80 ke atas gitu. Tapi di kita itu ya 34, pernah naik jadi 39, turun lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah begitu penjelasannya? Mas Afdal, silakan. Baik, terima kasih Bang Adam. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan ini dengan terlebih dahulu mengutip satu ungkapan yang disampaikan oleh William James. Dia adalah salah satu sosiolog, kriminolog asal Inggris, yang mana yang mengemukakan bahwa kejahatan itu ada dua bentuknya, Mas Anan. Yang pertama adalah instrumental crimes, dan yang kedua adalah expressive crimes. Expressive crimes itu adalah kejahatan yang semata-mata dilakukan hanya sekedar untuk melampiaskan emosi dari seseorang, dari seorang penjahat tentunya. Misalnya saya membunuh orang karena saya emosi, saya marah dengan dia, saya bunuh. Itu masuk dalam kategori expressive crimes. Tapi dalam era saat ini yang banyak terjadi dalam segi kejahatan itu adalah yang kedua tadi, instrumental crimes. Yang dimaksud dengan instrumental crimes itu adalah kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh untung. Dan jika kita analisis dengan sedikit masuk di teorinya dulu, Mas ya, nanti saya akan masuk ke ranah praktiknya. Dalam EAL atau Economic Analysis of Law, yang mana setiap orang memang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kekayaannya. Dan inilah nantinya yang menjadi salah satu motivasi kenapa seseorang melakukan kejahatan yang tentu tadi kita tautkan dengan kategori instrumental crimes tadi. Saya masuk ke pertanyaannya Mbak tadi. Korupsi maupun pencucian uang, keduanya adalah instrumental crimes. Itu dulu yang pertama. Yang mana seseorang pada prinsipnya ketika melakukan kejahatan hendak memperoleh keuntungan dari kejahatan itu dalam paradigma instrumental crimes tadi, dan untuk mempertahankan kekayaannya yang diperoleh dari kejahatan itu. Perspektif pertama yang soal memperoleh keuntungan itu bisa dilakukan atau bisa diperoleh dengan hanya sekedar melakukan tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan. Selesai di sana. Tetapi dalam rangka mempertahankan kekayaannya lebih awet, maka yang perlu dilakukan sebagai seorang pelaku kejahatan ialah bagaimana supaya uang ini tidak dapat dideteksi keberadaannya oleh siapapun, termasuk penegak hukum ataupun financial institution. Kalaupun ini terjadi, maka gambarannya tadi menggambarkan dia memperoleh harta kekayaan hasil tindak pidana sebagai bagian dari tindak pidana asalnya. Cara dia untuk mempertahankan kekayaannya dengan membuat sulit diidentifikasi oleh penegak hukum, financial institution termasuk PPATK, itulah bagian daripada pencucian uangnya. Sehingga sebagai seorang pelaku korupsi yang profesional, pastinya disertai dengan pencucian uang. Ini bisa saya pastikan. Bang, kenapa? Karena dia melakukan korupsi tentunya bukan hanya untuk dinikmati pada saat itu saja. Melainkan tujuannya adalah untuk dinikmati lebih awet dan lebih aman, bahkan kalau bisa tidak kena pidana. Atau terakumulasi. Pidana. Iya, betul. Dengan itu, maka kemudian tidak bisa dijauhkan keberadaannya atau justru harus selalu dilekatkan antara perbuatan orang melakukan kejahatan ekonomi dengan dia mempertahankan keuntungan dari kejahatan ekonominya, which is itu adalah money laundering. Begitu kira-kira, Bang. Tadi ada pertanyaan yang menarik. Korupsi banyak, TPPU sedikit. Kok bisa ini terjadi? Yang harus kita pahami adalah dalam ranah penegakan hukum pidana, kita memahami ada yang disebut dengan hukum acara atau hukum formil. Secara perangkat peranata hukum dalam rangka menegakkan hukum materialnya, dalam hal ini hukum pidananya. Yang mana dalam ranah hukum acara melekat yang namanya kewenangan. Dan sayangnya PPATK sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan. Nah, nanti ini kalau mau diskusikan agak panjang. Dan pun saya tidak mengamini PPATK memiliki kewenangan penyidikan secara absolut, tapi hanya keadaan insidentil saja. Tapi nanti itu kita diskusikan bisa. Nah, terus sisi lain yang memberikan penegakan hukum juga memiliki diskresi untuk memutuskan apakah akan dinaikkan atau tidak dinaikkan sebagai suatu perkara. Dan sepenuhnya kita akan bergantung pada
siapa yang menjadi aparatur penegak hukum terhadap hal-hal yang telah disampaikan oleh PPATK berupa hasil analisis atau informasi atau hasil pemeriksaan dalam rangka mendukung penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Yang mungkin salah satu tindak pidana asalnya adalah tipikor. Nah, saya simplifikasi jawaban atas pertanyaan pertama Bang Anan tadi. Poinnya adalah, jika dilihat secara analisis ekonomi terhadap hukum, maka pada prinsipnya seseorang yang melakukan tindak pidana ekonomi, termasuk tindak pidana korupsi, selalu diiringi dengan dia mempertahankan kekayaannya, yang salah satu caranya adalah membuat menjadi sulit diidentifikasinya baik oleh financial institution ataupun oleh penegak hukum. Yang mana gambaran ini merupakan gambaran dari pencucian uang. Sehingga tidak dapat dipisahkan jauh-jauh ini antara tindak pidana korupsi diantaranya dengan pencucian uang. Kalau pertanyaannya kenapa kemudian berbeda nih dalam realitas antara angka penanganan korupsi dengan pencucian uang, itu semua bergantung pada penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam rangka penegakan hukum yang bersangkutan. Nah, saya mau jawab pertanyaan kedua dari Bang Adnan tadi yang menarik. Apakah TPPU tidak seberbahaya korupsi? Saya mungkin akan menyampaikan jawaban atas pertanyaan ini dengan mengutip satu peristiwa yang pernah terjadi di Amerika tahun 1984, yang mungkin Mas Paku juga tahu, sering disebut dengan istilah pizza connection cases. Pada tahun 1984, ada segerombolan sindikat pengedar narkotika. Sindikatnya ini dari beberapa negara, di Italia misalnya, di Sisilia, ada juga dari Spanyol, ada juga dari Brazil, Argentina, dan juga ada di Pennsylvania, Amerika. Mereka ini berkomplot, berkonspirasi untuk melakukan peredaran narkotik. Lalu kemudian, hasil tindak pidana narkotikanya itu sebagian dimasukkan ke dalam suatu perusahaan pizza yang ada di Pennsylvania. Apa yang dilakukan oleh perusahaan pizza itu? Demi meraup untung yang lebih lama lagi dan lebih banyak lagi, yang dia lakukan adalah dia banting harga atau melakukan praktik predatory pricing yang ada di dalam perspektif persaingan usaha. Yang mana dia membanting harga pizza yang dia jual di wilayah Pennsylvania sampai kemudian membuat seluruh perusahaan pizza yang ada di Pennsylvania itu gulung tikar, Bang. Akhirnya apa yang terjadi? Perusahaan pizza yang ada di Pennsylvania semua mati. Yang bertahan tinggal perusahaan pizza ini. Setelah kemudian dia bertahan, lalu kemudian dia naikkan harganya melebihi harga yang standar. Karena tidak ada lagi pesaing. Kalau ditanya, ini berbahaya atau tidak? Tentu berbahaya bagi perekonomian negara. Kenapa berbahaya? Karena akan ada sekelompok perusahaan yang sebenarnya harta kekayaannya, modalnya aset sah, bersumber dari aset sah, akan kalah dengan yang punya modal tambahan yang bersumber dari hasil tindak pidana. Setelah gulung tikar semua pesaingnya, tentu kan persaingan usaha yang tidak sehat ini, Bang, ya. Setelah semua perusahaannya gulung tikar di wilayah Pennsylvania, yang selanjutnya dia lakukan adalah menaikkan harga melebihi harga standar yang tentu merugikan bagi masyarakat yang ada di wilayah Pennsylvania yang juga merupakan penikmat pizza tentunya. Begitu kira-kira, Bang. Sehingga kalau digambarkan apakah money laundering berbahaya? Tentu sangat berbahaya. Dan satu argumentasi saya terakhir berkaitan dengan apakah money laundering berbahaya atau tidak. Kalau kita lihat dalam paradigma KUH pidana baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ada setidaknya 5 tindak pidana khusus yang dikualifisir di dalam bab tindak pidana khusus di dalam KUH pidana baru. Yang mana lebih lanjut di dalam penjelasan umum KUH pidana baru maupun di penjelasan pasal 187 KUH pidana baru dijelaskan apa yang menjadi indikator-indikator dari tindak pidana khusus. Salah satu indikatornya adalah super malaperse atau kejahatan yang sangat terkutuk atau kejahatan yang sangat tidak terpuji. Artinya semua tindak pidana khusus dalam KUH pidana baru adalah tindak pidana yang sangat tidak terpuji. Dan yang harus kita pahami bersama, tindak pidana pencucian uang adalah bagian daripada tindak pidana khusus. Sehingga dapat disimpulkan kalau kita analisis secara yuridis di dalam paradigma politik hukum pidana di dalam KUH pidana baru, tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang sangat berbahaya. Kurang lebih begitu kira-kira, Bang. Oke, Mas Afdal. Ini saya ke Mas Paku lagi ya. Tadi Mas Afdal sudah menjelaskan bahwa ya pencucian uang itu sebenarnya kejahatan yang sangat berbahaya bagi perekonomian negara.
Tapi tadi Mas Paku juga menjelaskan sesuatu yang menarik terkait dengan sektor-sektor mana yang menjadi tempat favorit gitu ya bagi para pelakunya untuk menyamarkan uangnya atau menempatkan uangnya. Itu diintegrasikan di dalam sistem keuangan gitu ya, sistem perbankan. Nah, ini kan jadi jadi agak kontradiksi ya. Di satu sisi dia itu berbahaya bagi perekonomian negara, tapi kemudian mereka masuk juga ke sistem keuangan, ke sistem perbankan gitu. Padahal seingat saya Mas Paku ya, sebenarnya lembaga-lembaga keuangan baik bank atau non-bank itu kan punya satu kewajiban untuk melaporkan, menyampaikan adanya indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, bahkan di situ ada juga batas-batas ya, sekian ratus juta itu alertnya harus ada, kewaspadaannya harus tinggi dan lain-lain. Nah, mengapa itu menjadi juga akhirnya bisa dilakukan? Artinya ketika orang melakukan pencucian uang kemudian masukin ke bank gitu ya, jadi rekening, itu kok bisa dengan mudah terjadi? Padahal kan sebenarnya ya tentu dengan skema-skema peraturan, kebijakan, ketentuan, dan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam institusi keuangan baik bank maupun non-bank, mestinya mereka bisa reject tuh. Ya, oh ini nggak bisa nih masuk ke kita dan bahkan dia bisa menjadi sebuah perkara nantinya gitu ya kalau memang akhirnya terindikasi pencucian uang. Nah, gimana menjelaskan itu Mas Paku? Kok akhirnya malah lebih banyak ke sana gitu ya? Iya, iya. Jadi mungkin aku coba mulai dari yang sifatnya formil ya, jadi regulasi. Jadi kalau di Undang-Undang Pencucian Uang nih, anti pencucian uang lah, kita bilang gampangnya, nomor 8 tahun 2010, itu kan dia nggak cuma bicara pemberantasan, tapi juga memberikan kerangka bagaimana untuk tadi mencegah, mendeteksi, dan mengidentifikasi. Terkait dengan pertanyaannya Mas Atan, berarti kan tadi spesifik, contohnya bank lah. Undang-undang yang tadi 8 2010 ini kita bilang undang-undang pencucian uang, itu dia ada namanya memberikan kerangka bagaimana kita mengidentifikasi namanya itu sesuatu yang mencurigakan. Contohnya paling gampang misalnya kita lihat di pasal 1 poin kelima. Itu sesuatu transaksi keuangan yang mencurigakan itu dikasih parameter nih. Apakah di luar dari kebiasaan, apakah dibuat struktur yang kalau dianalisis ini untuk jangan-jangan menghindari pelaporan dan lain sebagainya. Nah, ini korelasinya apa? Korelasinya undang-undang ini dia membuat satu kategori namanya pihak-pihak yang diwajibkan melapor. Melapor ke siapa? Misalnya ke PPATK. Apa yang dilaporkan? Nah, itu yang dilaporkan banyak nih. Salah satunya sesuatu yang mencurigakan ini. Nah, berarti kan kalau kita lihat urutannya, ini ada namanya regulasi ya, undang-undang. Dia ngasih tahu ini apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Terus dia kasih tahu rules-nya apa dan pihak-pihak mana yang wajib melapor. Berarti kalau kita breakdown, di balik dari kewajiban melapor, ada suatu proses bisnis yang tanda kutip wajib dilakukan oleh bank tadi contohnya. Proses bisnis apa? Dia harus bangun sistem dong. Bagaimana mendeteksi tadi kalau pertanyaannya Mas Atan, kok duitnya bisa masuk? Mendeteksi ini transaksi, duit yang masuk, ini benar apa enggak? Terindikasi pencucian uang atau tidak? Karena ada implikasinya Mas, kalau dia nggak comply, nggak taat ya, nggak patuh, bahkan teman-teman di PPATK dia bisa melakukan pemeriksaan. Terminologinya misalnya kayak audit. Nah, yang namanya bank, jualan utamanya apa sih Mas Atan? Trust kan, kepercayaan kan. Kalau tiba-tiba, oh bank ini sering diperiksa, sering diaudit, nggak patuh misalnya kan, takutnya trust dari market itu berkurang. Nah, oleh karena itu, yang tadi Mas Adnan sampaikan, seharusnya pelaku usaha, khususnya di industri perbankan, wajib mematuhi. Nah, kita ke permasalahan selanjutnya. Kalau kita bicara kejahatan ya, terutama white collar crime, itu sama regulator, eksekutor atau aparat penegak hukumnya, sama tadi pihak pelapor yang wajib menyediakan sistem dan mengimplementasikan bagaimana mengidentifikasi, mencegah. Itu kayak seni Mas. Jadi kita main petak umpet, masing-masing pihak ini saling belajar, saling improve ilmunya. Jadi misalnya regulasinya diperkuat,
dari sisi misal regulator nih, pengawasnya teman-teman PPATK diperkuat, terus pelakunya di industri perbankannya juga diperkuat. Nah, pihak lawannya juga memperkuat lagi, Mas. Contoh paling gampang, misalnya safeguard paling basic dari bank apa sih saat Mas Adnan mau transaksi kan dikasih formulir. Ditanya, ini duitnya Mas Adnan dari mana? Benar nggak Mas Adnan yang punya duit ini? Nah, itu kan sebenarnya safeguard bagi si banknya kan. Kalau suatu saat ternyata Mas Adnan bohong, oh berarti banknya sebenarnya dia sudah membuat upaya deteksi yang paling sederhana. Tapi kalau banknya punya parameter, wah kayaknya ada indikasi Mas Adnan di tempat lain bau-baunya amis nih, nanti dia didalami lagi. Jadi misalnya konsep yang tadinya mengenal siapa Mas Adnan secara dasar, didalami, kata-kata lebih keren lagi, enhance, lebih tajam lagi due diligence-nya. Tapi balik lagi, si pelakunya lebih pintar lagi. Contoh konkretnya apa? Kalau kita bicara sistem kepatuhan anti pencucian uang, yang menarik ya, kalau kita bicara dari beberapa riset, ternyata yang paling rigid dari sisi apa sih? Regulasi sama penerapan. Contoh paling gampang, di Indonesia, batas transaksi cash, misalnya mengutip Undang-Undang 8 2010, itu kalau nggak salah 500 juta. Di Singapura ada namanya MAS, Monetary Authority of Singapore, di bawahnya dia ada regulasi terkait anti money laundering. Bahkan yang nilai transaksinya 3 ribuan, 5 ribuan, kalau misal terkait dengan kasino segala macam yang sifatnya cash, itu pun wajib dilaporkan. Jadi kan lebih rigid, lebih uangnya lebih ambang batasnya lebih sedikit. Tapi kalau kita googling, salah satu kasus terbesar, kita bicara di Asia, money laundering, itu yang kemarin ketangkep, kalau Mas Adnan pernah baca berita di 2023, itu melibatkan nggak cuma satu negara, Mas. Itu ada Kamboja, ada Republik Dominika, Siprus, Vanuatu, bahkan dari China juga, itu terjadinya di Singapura. Dan nilainya, nilai itu yang terindikasi money laundering, kalau kan udah konflik ya, udah diputus, itu 3 miliar Singapura dolar. Karena billion, bukan million. Seperti itu, ini sekian triliun kan. Nah, jadi kalau bicara konteks ini memang pada mungkin tidak mengutip laporan PPATK atau apa, memang kalau dalam bicara praktek, pelaku kejahatan dia cenderung lebih pintar daripada si regulator, eksekutor, dan si pelaku industrinya ini. Jadi memang celahnya selalu dipelajari untuk bisa ngakalin sistemnya ini kayak gitu, Mas. Oke. Ini mungkin poin terakhir ya yang akan saya sampaikan, pertanyaannya bisa dijawab oleh Mas Afdal dan Mas Paku. Berhubungan dengan apa yang barusan disampaikan oleh Mas Paku, Singapura. Karena tadi kita ngomong soal bahayanya TPPU di dalam sistem perekonomian akan mendistorsi gitu ya, dan itu sudah dicontohkan tadi dari kasus bisnis pizzanya para kartel narkoba di Philadelphia, Amerika. Tadi Mas Paku juga menyebutkan sektor yang lebih banyak digunakan oleh para pelaku pencucian uang, yaitu salah satunya justru adalah sektor perbankan gitu. Nah, saya mau lompat ke Singapura. Ini Singapura ini selalu ada paradoks di dalamnya ya, kalau kita lihat. Pada satu sisi dia itu kalem gitu ya sebagai negara ya. Kalem itu pengertiannya ya welcome aja, dia mau duit dari mana, ayo masuk gitu. Dan itu jadi salah satu sumber pilar ekonominya lah, kita bisa sebut demikian gitu. Dan itu menggerakkan roda ekonomi mereka. Karena kemudian Singapura sebagai sebuah negara juga perekonomiannya dahsyat gitu ya. Dia menjadi sebuah negara yang ekonominya juga sangat kuat gitu. Nah, bagaimana menjelaskan Singapura ini, Mas Afdal dan Mas Paku ya? Di satu sisi mereka itu welcome dengan ya uang dari manapun gitu ya. Bahkan dulu kasusnya dalam konteks kita punya kebijakan tax amnesty itu, tax amnesty 1, tax amnesty 2. Ya, salah satu yang kemudian mungkin agak resisten dengan kebijakan itu kan juga Singapura gitu ya. Nah, kenapa Singapura itu pada satu sisi dia welcome dengan sumber-sumber keuangan yang quote and quote sebenarnya itu mungkin
dari praktek pencucian uang, tapi di sisi lain perekonomian mereka juga sangat pesat, fine-fine aja gitu, bahkan lebih bagus dari Indonesia. Nah ini gimana Mas Afdal menjelaskannya? Mas Paku nanti mungkin bisa ngasih tambahan. Ya, baik, terima kasih Mas Adnan pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup kritis sebenarnya, tapi tidak apa-apa kami sampaikan. Cuma saya disclaimer dulu, pandangan yang sampaikan ini mungkin sifatnya dalam segi analisis non hukum. Mungkin lebih kecenderungannya kepada analisa ekonominya. Yang pertama, Bang Adnan, kita pahami bahwa untuk bertahannya sebuah negara tentu diperlukan perekonomian yang bergerak di dalam negara itu. Yang mana kalau kita bicara tentang perekonomian ada banyak hal, sektor yang bisa dikembangkan. Entah itu dari segi investasi, sarana prasarana, sumber daya alam, jasa, dan seterusnya. Karena tadi benar yang Bang Adnan sampaikan, itu adalah pilar ekonomi, dan ekonomi adalah pilar dari bertahannya sebuah negara. Yang mana kalau misalnya kita bandingkan dengan Indonesia itu dari segi sumber daya alam melimpah. Negara-negara Asia Tenggara lainnya bisa dikatakan dari segi sumber daya alam melimpah. Tetapi agak berbeda dengan tetangga kita yang satu ini, Singapura. Yang mana dari segi sumber daya alam dia tidak melimpah, tetapi titik yang sangat sentral yang dia jaga adalah dari segi pelabuhan. Dan yang kedua adalah dari segi jasa, spesifik jasa keuangan. Kemungkinannya, ini cuma analisa saya aja Bang Adnan. Mereka pahami bahwa negara-negara tetangganya ini memang kaya secara sumber daya alam. Sehingga kemudian dia tidak mampu bersaing dari segi sumber daya alam. Tetapi di sisi lain juga, semakin tinggi pengelolaan perekonomian suatu negara, maka kecenderungannya juga untuk ada yang melakukan kejahatan itu besar. Dan di Indonesia adalah salah satu negara yang memang angka penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan keuangan negara, penyalahgunaan sumber daya milik negara itu tinggi. Dan kemudian ternyata benar banyak masyarakat Indonesia yang kemudian menginvestasikan sejumlah uangnya di sana. Tadi benar disampaikan Mas Paku bahwa bisnis atau sektor jasa keuangan yang paling dipertahankan itu adalah trust. Yang mana kalau kemudian banyak orang yang menempatkan sejumlah uang, utamanya orang-orang dari luar Singapura, menempatkan sejumlah uangnya di Singapura, tentu ada trust di sana. Semakin tinggi trustnya, maka semakin tinggi juga seseorang kemungkinan akan menaruh uangnya di sana, akan simpan uangnya di sana. Nah, maka kalau saya simplifikasi penjelasan saya, Bang Adnan, kenapa Singapura? Yang pertama karena Singapura mengedepankan sektor jasa, spesifik jasa keuangannya. Yang mana jasa keuangan yang paling diperjualbelikan itu adalah kepercayaan. Dan kemudian dengan sulit untuk diungkapkannya suatu transaksi yang masuk di dalam sistem keuangan di Singapura, itu akan menjadi kepercayaan dan bahkan menjadi surga bagi para penjahat atau pelaku kejahatan, spesifik kejahatan pencucian uang, untuk dapat menyimpan harta kekayaannya di sana agar menjadi sulit diidentifikasinya hasil tindak pidana yang dia tempatkan di dalam sistem keuangan yang ada di Singapura. Kalau analisa saya kira-kira begitu, Bang Atta. Mas Paku bagaimana? Wah, ini saya gabungin analisisnya Mas Afdal sama pertanyaannya Mas Adnan. Sebenarnya ini penting, tapi selain penting sebenarnya ini kalau kita kritisi bisa mungkin jadi hal yang bermanfaat bagi Indonesia ya, tapi kalau diarahkan dengan cara-cara yang positif. Jadi mungkin bagaimana? Mungkin ada dua hal. Yang pertama, kalau kita merujuk kepada, jadi ada namanya FATF. FATF tuh kayak, kalau tingkatannya Financial Action Task Force. Jadi dia kayak apa, kalau bahasa Indonesia ya kan kayak satuan tugas lah. Yang dia salah satu tugasnya membuat rekomendasi, kerangka-kerangka acuan, negara-negara tuh bisa adopsi. Paling gampang bisa copy paste deh untuk kebutuhan domestiknya. Tapi selain itu, dia bikin semacam scoring. Kalau tadi bicara TII ya, bicara ada indeks korupsi, persepsi korupsi. Nah, ini ada namanya misalnya dia membuat misalnya kayak konsep itu kayak evaluasi mutual yang dia ada cross checking. Jadi biar objektif ya, nanti yang evaluatornya tuh dari berbagai negara, tapi di bawah kerangka atau naungan si teman-teman FATF ini. Nah, Singapura salah satunya yang dia bahasanya yang dia dicek, diverifikasi. Bahkan
ada namanya di tahun 2016 itu dikeluarkan Mutual Evaluation Report terkait anti money laundering sama pembiayaan terorisme ya untuk negara Singapura. Yang menarik kalau kita lihat isinya, barusan aku cepet aja ngeliat atas bawah, hasilnya tuh tanda kutip sangat bagus. Sangat bagus tuh indikasinya apa sih? Misalnya regulasinya seketat apa, sebanyak apa, serigit apa, tapi yang paling penting implementasinya. Implementasinya konkret apa sih, dari jumlah putusan, kasus, segala macam, bahkan sampai ke upaya deteksi. Nah ini outputnya apa tadi yang Mas Afdal sampaikan, membuat negara ini dengan sistem yang kuat, jadi tidak ada loophole untuk uang itu bisa dicuri. Jadi trust-nya itu akan ke rahasia perbankan, anti money laundering menjadi kuat. Nah ini menjadi kontradiktif atau menjadi antitesis kalau kita, misalnya kita pelaku kejahatan nih, justru sebelum ke Singapura, uangnya sudah kita cuci dulu di tempat lain atau mungkin di entitas lain. Sehingga once itu masuk ke Singapura, jadi untuk keluar lagi susah. Jadi kalau aku merujuk ya ke waktu itu, kebetulan dia pembimbing waktu kuliah S2, namanya Pak Markit. Kebetulan Pak Markit ini dia cukup suka ikutan lah dibuat beberapa regulasinya FATF, UNCSC segala macam. Dia bilang ada 2 sistem anti money laundering untuk perbankan di dunia, itu ada 2 mazhab. Yang mazhab pertama itu yang megang itu jagoannya Singapura sama Swiss. Mazhab kedua, bahkan ini ada di bukunya kalau nggak salah, namanya Pak Profesor Markit. Yang mazhab kedua tuh UK, Inggris, sama US, Amerika. Jadi yang mazhab pertama itu yang tadi Swiss sama Singapura, ibaratnya kayak ini duit susah masuk. Susah masuk tuh apa? Kita masuk jadi nasabah, kalau mereka ngedetect wah ternyata ini aneh-aneh, ada indikasi, mereka akan langsung reporting. Tapi once udah masuk, dengan tadi ya justifikasi masuk berarti udah clean, itu keluarnya susah. Keluarnya susah tuh apa? Ada otoritas dari Indonesia minta data perbankan Singapura, nggak akan gampang dikasih. Karena mereka memastikan once ini masuk ke sistem perbankan mereka, bagi standar regulasi mereka, ini sudah clean and clear. Nah sedangkan yang negara satu lagi masuknya gampang, tapi keluarnya juga gampang. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa putusan ya, atau kerjasama teman-teman KPK dengan Amerika deh, agent to agent. Itu kan kalau kita googling banyak sekali tuh contoh-contoh kasusnya. Bahkan udah ada bukunya juga tuh. Nah itu dia bilang, kalau kerjasama dengan negara Amerika, itu relatif lebih mudah misalnya untuk meminta data perbankan. Seperti itu. Nah, menjadi masalah apa? Jangan sampai duit proceeds of crime atau hasil korupsi sebelum masuk ke sana udah bersih dulu. Nah itu poin yang pertama. Tapi poin yang kedua yang menarik, jadi ternyata kalau kita kutip ya, ini ada report Mas Adnan, namanya itu United States Department of State Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs Money Laundering and Financial Crime Country Database. Jadi si USINSCR ini dia punya namanya Country Database. Country Database ini apa? Jadi itu bisa di googling. Itu setiap beberapa tahun dia meng-issue secara global. Jadi dia bikin namanya itu Variable Comparative Data terkait Government Attitude on Money Laundering. Jadi behaviornya pemerintah. Di sini misalnya yang terakhir dia nulis perbandingan Australia, Brunei, Singapura tadi, Hong Kong, Cina, dan Indonesia. Termasuk negara Amerika bagian bawah ya, kayak Meksiko, segala macam, Peru. Yang menarik ya. Kalau kita analisis data-datanya, negara dengan tingkat turmoil ya, turmoil tuh kayak kacau, nggak stabil, gaduh dari sisi politik, hukum, dan ekonomi, itu malah orang reluctant atau males untuk nggak cuma investasi tapi cuci duit di tempat itu. Justru negara yang steady, infrastrukturnya kuat, dan ini kata kuncinya kepastian hukumnya solid dan tidak ada gap antara regulasi dan implementasi. Maksudnya apa? Misalnya gap itu misalnya udah bilang pencuri itu salah, tapi kalau kita melapor bisa jadi yang salah tidak dihukum maksimal, misalnya kayak gitu kan ada gap ya. Justru kalau yang kepastian hukumnya kuat, itu orang untuk berinvestasi maupun indikasi pencucian uangnya semakin tinggi. Nah ini kan paradoks dengan statement yang pertama, dengan tadi anti money laundering measures yang kalau kita lihat hasil teman-teman FATF tuh
mutual evaluation reportnya. Dengan misalnya kalau kita tabrakin datanya sama tadi ada namanya variable komparatif government attitude yang dibuat dari US INSCR. Ini teman-teman bisa apa kalau ada yang tertarik riset ya, itu bisa di googling data-datanya. Nah, apa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita nih negara Indonesia? Ternyata kalau kita bisa menerapkan apa sih yang paling gampang deh? Regulasinya bilang korupsi itu salah. Kalau salah, orangnya nggak cuma di penjara. Misalnya kita mengutip lah di kalau teman-teman nanti googling di pasal contohnya 38B Undang-Undang Tipikor. Aset bahkan kata-kata yang diduga, kalau kata-kata pencucian uang kan pasal 345 tidak cuma mengetahui tapi patut menduga. Nah, ini mirip-mirip nih di Undang-Undang Tipikor 38B. Diduga terkait dari korupsi itu dirampas asetnya terdakwa. Bahkan di pasal 18 ayat 1 ini yang paling pasal pamungkas ya, uang pengganti. Kalau dia nggak ini, aset lain gitu, misalnya aset perusahaan segala macam, bisa juga dari barang yang menggantikan untuk membayar uang pengganti. Tapi kan jadi modus akhirnya pelakunya bilang saya udah nggak punya duit lagi Pak, saya aja deh substitute masuk penjara seperti itu. Nah, kalau kita terapkan, ini belajar dari data government behavior datanya Amerika tadi, itu memungkinkan negara kita mencontoh Singapura. Ini untuk konteks yang baik ya, untuk apa? Untuk investasi, bukan pencucian uangnya. Karena saya 100% sepakat dengan Mas Afdal, justru kalau kita menerima dana pencucian uang, bayangin tadi kasusnya Singapura, berapa triliun? 3 miliar Singapura dolar. Itu dalam sekejap masuk yang harusnya bisa diputer untuk ekonomi di domestik, tapi karena ini kasus otomatis kan harus dikonfiskate, di-forfeiture kan, dirampas kan. Seperti itu. Nah, bayangin kalau kita masuk ke konteks bisnis, ada orang yang udah bisnis pizza mati-matian nih, modalnya mulai dari 10.000 perak, berkembang 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Tiba-tiba ada uang korupsi 100 miliar, gampang deh. Buat franchise di Indonesia nggak peduli untung apa enggak, yang penting nyuci. Akhirnya pelaku kompetisi pelaku lain kan, pelaku usaha nggak bisa compete. Dia modalnya nggak kuat. Nah, jadi kalau itu kita terapkan, tapi dengan cara yang bagus, uangnya kita awasi, regulasinya kuat, implementasinya konkret, ini menjadi kunci utama nih. Karena datanya empirik kan, Singapura investasinya besar. Nah, bahkan negara-negara tax haven ya, kalau kita lihat ke Financial Secrecy Index, kayak BVI, Cayman, Seychelles, itu GDP-nya juga tinggi. Karena justru menarik, stabilitas hukumnya sangat kuat. Mungkin itu guys, Mas Saudara. Oke. Kalau di Amerika jualan pizza, di Indonesia mungkin jualan pisang ya. Mas Afdal, Mas Paku. Demikian sahabat integritas, kuliah pengantar pencucian uang kita hari ini. Kita sudah punya 2 narasumber hebat menyampaikan semua perspektif tentang pencucian uang dan bagaimana pencucian uang sebenarnya berbahaya atau mendistorsi perekonomian. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang harus waspada, mengingat pencucian uang merupakan satu hal yang dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa ya, dan ini belum cukup efektif ditangani sampai hari ini. Yang tadi saya sudah tunjukkan datanya, misalnya gap antara kasus korupsi dengan kasus pencucian uang yang ditangani oleh penegak hukum. Kita akan ketemu lagi di lain waktu di program Gatekeeper, masih dengan narasumber yang sama, Mas Afdal dan Mas Paku. Mas Afdal, Mas Paku, terima kasih sekali lagi untuk insight-nya. Terima kasih Mas. Sahabat integritas, silahkan simak sampai habis agenda ini atau acara ini. Tidak ada yang tidak berguna. Sampai jumpa.